Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ya. Jadi timnas Indonesia sekarang baru menanjak. Nah, dalam hal ini ada pepatah mengatakan kalau pohon itu lebih tinggi, anginnya lebih kencang. Sama sekarang. Jadi situasi ini itu dialami oleh PSSI. Selalu muncul aja berita yang membuat suasana keruh ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, khususnya negara tetangga Malaysia. Nggak tahu kenapa ini negara kayaknya sangat terobsesi dengan Indonesia. Apa-apa klaim, terutama soal urusan sepak bola yang baru-baru ini, AFC mendapatkan kecaman besar lantaran salah satu pemainnya memasukkan data pemain timnas Indonesia saat main di Liga Champions Asia, yang mana pemain itu adalah Jordi Amat, yang ketika laga Johor Darul Taksim melawan Sang Hotpot FC justru disebut AFC itu Jordi Amat itu warga negara Malaysia. Ya. Sesuatu yang kemudian membuat publik tanah air merasa heran mengapa AFC bisa sampai salah begitu. Dan herannya setidaknya sampai narasi ini ditulis, dibacakan ya, belum ada konfirmasi apapun tentang itu. Jadi memang kelihatannya sepele, tapi gimana bisa ajang sebesar Liga Champions Asia bisa salah dengan hal yang sepele itu. Ditambah publik Malaysia juga seolah-olah dalam tanda petik bangga akan hal itu. Sesuatu yang kemudian bisa saja membuat FIFA turun tangan untuk menegur langsung AFC. Lantaran kelalaian tersebut itu bisa membuat marah ya Indonesia. Bagaimanapun Indonesia pernah dibuat jengkel juga sama AFC ya. Kelakuan AFC terutama saat main di Piala Asia, baik itu senior maupun U23. Boleh dibilang tahun 2024 jadi tahun terkelam bagi sepak bola Malaysia. Setidaknya jika dibandingkan dengan negara tetangganya yakni Indonesia, Harimau Malaya terlihat begitu malas. Kenapa ya? Dari luar sih emang terlihat sangar dengan bermodalkan pemain-pemain naturalisasinya, tapi pas main udah gitu, kegagalan demi kegagalan terus dialami oleh Malaysia, dan semuanya berawal dari tahun 2024 kala mereka tampil di Piala Asia, berada di satu grup dengan Korea Selatan, Jordania dan Bahrain. Harimau Malaya jadi juru kunci di grup F. Nah, dari situlah timnas Malaysia terus merosot sampai akhirnya mereka buat turnamen sendiri di FIFA Match dari kemarin ya. Dan dia juara. Tapi tetap saja semua itu dirasa belum cukup bila melihat keberhasilan Indonesia menahan imbang dua langganan Piala Dunia yakni Arab dan Australia. Belum lagi setelah itu Indonesia bakal punya dua tahapan amunisi yang secara kualitas sangat oke, dalam diri Miss Herger dan Eliano Rangers ya. Nah, sebelumnya ya, ini Malaysia seolah-olah nyuekin ya kita sebagai tim yang selalu kental dengan aroma Belanda atau sering ngolok juga ya.
namun nyatanya mereka pun pada akhirnya ikut-ikutan. Hal ini dilansir dari TV1 News. Timnas Malaysia kabarnya akan segera diperkuat oleh bek sayap kanan yang kini sedang memperkuat Go Ahead. Jadi pemain berusia 27 tahun itu adalah mantan rekan satu tim dari Ratna Wiratmangun dan pernah sama-sama ya berseragam Go Ahead ya, pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Selain naturalisasi, hal lain yang bikin mereka tampak beneran kayak jiplak cara Indonesia yaitu potong generasi, di mana wacana muncul pasca kegagalan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 kemarin. Dengan dorongan terkuat ya, untuk melakukan revolusi tim nasional datang dari fan-nya. Mereka ingin tim nasionalnya diisi pemain-pemain lokal. Tapi yang bikin lucu ya, para fan ini berpikir keberhasilan Malaysia di Piala AFF tahun 2010 saat semuanya diisi pemain lokal menjadi patokan mengapa mereka ingin kembali ke masa lalu. Akan tetapi permintaan fan Malaysia tersebut jelas bertolak belakang dengan upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh federasi. Sebab bukannya mengurangi slot pemain naturalisasi di tim nasional, FAM justru kini sedang menggenjot proses pencarian pemain keturunan dari Eropa. Nah, sayangnya segalanya proses terkesan masih dilakukan secara sporadis. Ya. Hal itulah yang membuat FAM mendapatkan kritik dari berbagai sisi, termasuk dari pengamat tim nasional sendiri, Faisal Halim ya, pemain yang kini sedang menjalani pemulihan dari luka bakar itu, bahkan menyebut beberapa poin yang dilakukan oleh federasi itu percuma. Menurutnya tidak diperdulikan beberapa bagus seorang pemain yang akan dinaturalisasi. Jadi kesuksesan sebuah tim itu pada akhirnya ditentukan oleh kualitas para pemain. Jika kualitas pemainnya bagus, ya, siapapun pelatihnya bakal ikut bagus juga. Itulah, jadi di sini kontroversi di Malaysia itu sangat kental sekali. Maka dari itu namanya kena karma. Itu sering klaim-klaim pemain, diklaim budaya, diklaim semuanya, diklaim ya. Ya, itu hal yang sering dilakukan oleh Malaysia. Terima kasih. Merdeka.